Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam-imam, di mana Harun adalah imam besar yang pertama dan anak-anaknya adalah imam-imam. Lalu kemudian di bawah mereka ada saudara-saudara mereka keturunan Lewi sebagai pelayan-pelayan di hadapan Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang imam, imam adalah oknumnya, imamat itu adalah sistemnya. Imamat itu sistem keimaman, sedangkan imam adalah personelnya, oknumnya. Imam adalah seorang yang merupakan wakil manusia untuk menghampiri Tuhan. Karena pada waktu itu tidak semua orang boleh langsung menghampiri Allah, mempersembahkan korbannya sendiri kepada Tuhan. Tidak boleh, harus melalui imam. Jadi tugas imam adalah untuk menjembatani kepentingan manusia di hadapan Allah, mengadakan pendamaian atas segala dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Tentunya melalui korban-korban yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Petrus disebutkan ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan seterusnya. Saudara-saudara, di perjanjian baru sekarang ini semuanya kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah imam-imam. Kalau di zaman dahulu hanya terbatas dari keturunan Harun, itulah yang boleh menjadi imam, yang disebut dengan imam. Sedangkan hanya orang Lewi saja tidak boleh menjadi imam. Hanya dari keturunan Harun yang boleh menjadi imam. Tetapi sekarang semua kita orang percaya disebut sebagai imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat, sistem keimaman yang rajani, yang berkerajaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan sebuah kemajuan dan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Saudara, kita mewakili diri kita sendiri dapat menghampiri Tuhan. Kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, memohon segala kemurahan Tuhan, pengampunan dosa. Kalau kita membutuhkan pertolongan, kita datang kepada Tuhan secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa sampai pada akhirnya kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi imam-imam di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Yesus telah membuat kita menjadi imam-imam yang berkerajaan bagi Allah Bapanya. Lalu pasal 5 kitab Wahyu ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow, luar biasa, sebagai imam dan sebagai raja. Lalu kita melihat lagi satu ayat dalam pasal 20 kitab Wahyu pasal 6, dalam kerajaan 1000 tahun, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Imam-imam Allah dan Kristus.
Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau di dalam perjanjian lama hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam, itu pun imam top. Tetapi oleh Kristus, kita sekarang semua orang percaya selain menjadi imam, disebutkan akan menjadi raja, memerintah dengan Kristus. Kelak pada waktu kedatangan Kristus akan memerintah dengan dia 1000 tahun lamanya di dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara, hargailah keimamatan saudara, sistem keimaman. Hargailah bahwa saudara adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Imam-imam yang dipilih, dikuduskan, disucikan, dilayakkan oleh Kristus Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami boleh menjadi imam-imam di hadapan Allah Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Tuhan. Saat ini kami berdoa, memohon kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Engkaulah kepercayaan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah Tuhan penolong kami, melebihi siapapun juga yang ada di dalam dunia ini. Sertai kami dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, Immanuel.